Malam semua. Malam ini dapat isyarat panji-panji hitam dari timur dengan warna hitam, kegelapan, seperti manusia. Manusia itu hidup tidak hanya bersih, tidak hanya putih, tidak hanya suci, tapi juga ada namanya kegelapan, sisi buruk, dosa. Apapun yang kita pandang gak baik, yang kita pandang rendah, itulah yang disebut kegelapan hitam. Saya berangkat dari keburukan, dari dosa, dari kemiskinan yang tidak punya derajat, yang diremehkan, yang dihinakan, yang direndahkan. Tapi saya berjalan. Tuhan mengajari saya bahwa dendam, sakit hati, marah itu adalah satu kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bahwa itu adalah tetap dari Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lalui itu juga dari hati kita, merasakannya. Sampai akhirnya Tuhan memberi saya hidayah untuk mengubah yang gelap itu menjadi terang. Dan saya mewarisi apa yang leluhur saya punya. Mulai dari keyakinan, ilmu, apapun. Saya belajar dari alam. Ada campur dari keyakinan Hindu, Buddha, Islam, apapun menyatu. Kenapa? Karena saya menjalinnya. Ada dharma, ada pengorbanan, ada cinta kasih, ada kebaikan, ada tauhid sejati. Saya belajar dari alam. Makanya saya bangkit. Untuk apa? Untuk jadi contoh orang lain. Bahwa di mata Tuhan semua orang sama. Tidak ada yang namanya kaum sudra, orang miskin, atau orang yang gak punya derajat. Semua sama di mata Tuhan. Status di dunia itu gak akan dibawa mati. Saya akan jadi contoh. Saya mengkreasi takdir saya sendiri. Karena apa? Karena saya sudah mengenal kekuatan, kemampuan diri saya. Saya menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam. Di setiap nafas, di setiap kehidupan saya, itu ada Tuhan dan juga ada alam semesta ini. Dari sinilah saya hidup. Allah memberi saya hidup, kehidupan, memberi saya nyawa. Alam memberi saya makanan hingga saya bertumbuh seperti ini. Itulah cara saya mengenal Tuhan dan mengenal alam semesta ini. Makanya menyatu di dalam diri. Semua orang sama. Kalau kalian mau belajar. Tapi kalau kalian tidak mau belajar, bagaimana Tuhan membuka hijab kalian, membuka mata batin kalian, atau membuka kasaf hati kalian? Saya yang akan memberikan contoh pada orang lain bahwa Tuhan, manusia, dan alam semesta ini berkaitan, berhubungan. Di mana? Di dalam hati ini, di dalam batin ini, di dalam rohani ini. Saya gak cuman mampu mengubah takdir saya, anak cucu saya
mengubah takdir leluhur saya yang ibaratnya dulu mungkin dihinakan, direndahkan. Saya akan naikkan derajat mereka, walaupun mereka udah tidak ada lagi, tapi saya adalah penerusnya. Saya diberi Tuhan kekuatan yang suci. Saya diberi kekuatan dengan alam, menyatu dengan alam, bersinergi. Saya dengan kata-kata itu seberi doa. Kalau kita berkata-kata yang baik, berdoa yang baik, akan diijabah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya nggak akan hanya mengubah takdir saya, tapi saya mengubah dunia ini, takdir dunia ini sesuai kehendak Tuhan. Saya diajari bagaimana saya harus berbuat baik dengan orang lain, tapi juga bisa sangat kejam ketika saya bertemu orang-orang yang kejam. Saya punya dua karakter antara perempuan dan laki-laki. Tergantung saya bertemu dengan siapa. Saya bisa sangat baik tapi juga bisa sangat kejam. Saya bisa memberi kehidupan untuk orang lain, tapi saya juga bisa membunuh untuk orang lain. Ibarat tangan kiri dan tangan kanan. Ada madu dan ada racun. Ada kehidupan dan ada kematian. Tuhan mengajari saya seperti itu. Untuk apa? Untuk menegakkan namanya keadilan. Mana yang pantas untuk hidup, mana yang pantas untuk dikasihani, dan mana yang pantas untuk dimatikan. Kenapa? Karena hukum Tuhan tegas, hukum alam tegas, karma, keadilan itu gak mandeng namanya agama, gak mandeng namanya status, gak mandeng yang namanya kamu anak siapa dan keturunan siapa. Ketika kamu melanggar yang sudah ditentukan Tuhan dan alam semesta ini, maka karma perbuatan kalian itu akan jatuh. Saya sama seperti leluhur saya, punya kesaktian. Gak cuman santet atau penglaris atau apapun. Saya mampu mengubah, mengkreasi apa yang saya inginkan, termasuk mengubah dunia ini. Manusia, kalau tingkat spiritual dan rohaninya sudah menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam, maka dia mampu mengubah apapun yang dia inginkan, yang sesuai dengan ketentuan alam dan seimbang dengan alam. Kenapa kok saya? Gak cuman saya, ada banyak orang, tapi beda-beda karakter, beda-beda kesaktian, beda-beda ilmunya. Setiap orang itu beda-beda, seperti Tuhan inginkan. Saya yang akan tidak hanya mengubah diri saya, mengubah anak keturunan leluhur saya dan dunia ini sesuai kehendak Tuhan. Karena apa? Karena saya hidup, kehidupan saya itu diberi dengan kasih sayang Tuhan. Dan saya hidup itu dari makan minum dari alam semesta ini yang membesarkan saya. Tidak hanya saya, leluhur-leluhur semua seperti itu. Tinggal sampai mana kalian mau belajar. Mau belajar cuman di kulit. Kenapa saya beda dengan ulama, ustadz ataupun para bisu? Saya beda. Saya beda dengan mereka. Saya gak bakalan bisa alim, atau saya punya diri saya sendiri, jati diri saya sendiri. Saya gak pengen jadi orang lain. Tuhan nyiptain saya seperti ini, ya saya akan jadi seperti ini. Saya senang berjalan dengan tegak, dengan penuh bangga. Bangga kenapa? Bangga karena tidak menyakiti orang lain. Bangga karena tidak
menzolimi orang lain, bangga karena mengenal Tuhan, bangga karena bisa mengenal alam semesta yang begitu indah ini. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Apapun yang di dalam hidup saya ini, mulai dari kegelapan, apapun itu, itulah yang mengubah saya menjadi mengenal Tuhan yang utuh. Kalian boleh nggak percaya dengan kata-kata saya, tapi waktu akan membuktikan. Alam semesta ini yang akan membuktikan, yang akan menunjukkan siapa jati diri saya yang sebenarnya. Sebagai manusia biasa, tapi Tuhan menganugerahi saya sesuatu kekuatan yang mampu mengubah alam semesta ini sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Manusia bisa menciptakan takdirnya sendiri, asalkan dia sudah suci lahir batin, jasmani dan rohaninya. Karena apa? Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang suci untuk mengubah takdirnya. Alam itu hanya mengikuti kehendak. Tapi kalau kalian berburu harta, berburu kemewahan yang fana, paling-paling kalian itu cuman mati, gak sampai umur 70. Kalau sekarang umur 40, tinggal 20 tahun lagi, kadang-kadang 10 tahun lagi, atau mungkin cuma 1 hari lagi. Itu kenapa? Kalau kita itu masih mengejar duniawi, yang rugi diri kita sendiri. Karena kematian itu gak bakalan ada yang tahu, kecuali orang-orang yang sudah kenal Tuhan, gak bakalan takut mati. Kenapa? Karena habis mati ada kehidupan yang abadi. Kayak saya gak takut mati. Rasa takut saya udah dicabut sama Tuhan. Kenapa? Karena saya ditugaskan untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Jadi ketakutan saya itu udah dicabut. Jadi udah gak punya rasa takut lagi. Kalau saya masih punya rasa takut sama Tuhan, yang ada saya masa ditampar lagi, dijatuhin lagi, sampai saya benar-benar sadar